Keong ini sangat cantik. Coba lihat, aku menemukan keong ini. Sangat cantik, bukan? Wah iya, keong ini sangat cantik. Aku jadi keinget suatu cerita. Cerita apa? Dahulu kala, hiduplah seorang raja dengan kedua orang putrinya, yaitu Dewi Cakrakirana dan Dewi Galuh Ajeng. Hingga suatu ketika, raja memanggil kedua putrinya karena kedatangan tamu dari kerajaan Tahulipan, yaitu Raden Inu Kartipati. Putri-putriku, marilah. Ada apa, Ayahanda? Apakah Ayahanda memanggilku juga? Iya, putriku. Ayah mau beritahukan hal penting kepada kalian. Ayah dan Raden Inu telah membuat perjanjian bahwa salah satu dari putri ayah akan menikah dengan Raden Inu. Di antara kami berdua, siapakah yang akan menikah dengan Raden Inu, Ayah? Kami sudah membuat kesepakatan bahwa Chandra Kirana lah yang akan menikah dengan Raden Inu. Maaf, Ayah. Galuh. Terima kasih, Ayahanda. Kirana senang sekali. Sama-sama putriku, marilah kita kerjakan segala sesuatu. Sementara Dewi Galuh merasa iri dengan Kirana yang bernasib baik dan mujur yang akan menikah dengan Inu Kertapati. Niat jahat untuk mencelakai Kirana pun terbesit di pikirannya. Ia pun mendatangi sebuah gubuk Apakah milik ada orang di Dewi. dalam? Apa yang kamu butuhkan, anak manis? Aku membutuhkan bantuanmu. Bantuan apa? Aku ingin kamu menyingkir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikkan. Baiklah, aku akan menyihirnya untukmu. Baiklah, tolong lepaskannya. Ini, ambillah sebagai imbalanmu. Baiklah, aku akan menyiapkannya untukmu. Baiklah, akan ditunggu kabarnya. Terima kasih, aku permisi. Setelah membeli beberapa makanan untuk menjamu Raden Inu, Kirana memilih pulang terlebih dahulu. Dan dayang-dayang masih melanjutkan membeli barang-barang. Tapi di tengah perjalanan, Kirana dihadang oleh Chandra nenek Kirana, sihir. apa kabarmu hari ini, ha? Nampaknya kamu sangat senang hari ini. Siapa kamu? Diam, aku akan mengutukmu menjadi keong mas. Kenapa kamu ingin mengutukku? Apa salahku? Diam, aku disuruh oleh saudara tirimu untuk mengutukmu menjadi keong mas. Galuh? Tidak mungkin, pasti kamu berbohong kan? Diam! Ya, tidak! Hihi. Kamu akan menjadi manusia saat siang hari, dan kamu akan menjadi keong mas pada saat malam hari, dan kamu akan menjadi manusia seutuhnya pada saat bertemu dengan Pangeran Inu. Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong emas dan dibuang ke laut hingga terdampar di desa Dadapan. Hingga ketika seorang nenek mencari ikan dan tiba-tiba nenek itu melihat sebuah keong emas. Aku dapat Keong apa emas ini? itu lalu dibawanya pulang dan ditaruh di atas kasur. Aku akan membawanya pulang.
Keong yang sangat cantik. Sebelum mandi, aku akan membawanya ke kasur. Lalu nenek itu meletakkan keong emas itu di kasurnya dan pergi ke belakang untuk mandi. Loh, kenapa aku bisa di sini? Jadi ada seseorang yang membawa aku ke sini. Asal sekali nenek itu, mencari makan saja harus mencari ikan di atas. Kalau begitu, aku akan memasakkan untuk dia. Setelah kembali, nenek sangat terkejut karena di meja makan sudah tersedia masakannya sangat enak. Nenek itu curiga jika keong emaslah yang melakukan semua ini. Si nenek terus bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapakah yang telah mengirimkan masakan ini? Dan keesokan harinya, nenek ingin mengintip apa yang telah terjadi pada saat dia mencari ikan. Siapa yang memasak ini? Bukankah tidak ada seorang pun di sini? Masa keong emas yang memasak? Tidak mungkin. Tetapi besok akan aku selidiki. Keong emas yang cantik. Nenek itu lalu berpura-pura pergi ke laut untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu pergi bersembunyi dan mengintip di sela-sela pintu. Setelah beberapa saat, si nenek sangat terkejut karena keong emas yang ada di atas kasurnya berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis tersebut lalu memasak dan menyiapkan masakan tersebut di meja. Hah? Keong emas itu berubah jadi manusia. Karena merasa penasaran, lalu nenek tersebut memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik itu. Siapa kamu dan dari mana asalmu, nak? Aku Chandra Kirana. Aku putri dari kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir. Itu utusan saudaraku, Nek. Jadi, kamu dikutuk oleh saudaramu sendiri. Kejam sekali saudaramu itu. Saudara macam apa saudaramu itu? Tapi, namanya juga manusia. Kalau hatinya buruk, pasti apapun akan dilakukan. Ya sudah, kamu tinggal di sini saja. Ayo kita makan di depan. Iya, Nek. Sementara itu, Pangeran Inu Kertapati tidak diam saja ketika mengetahui Chandra Kirana telah menghilang. Ia pun mencarinya dengan cara menyamar menjadi rakyat Saya harus biasa. menyamar menjadi rakyat biasa agar dapat menemukan Chandra Kirana. Raden, apakah aku harus menemanimu? Tidak perlu, Dayang. Saya bisa mencari Nenek sendiri. sihir mengetahuinya pun mengubah dirinya menjadi burung gagak dengan niat ingin mencelakai Raden Inu Kertapati. Siapa kau? Anak muda, aku akan menunjukkan kepadamu jalan ke desa Dadapan. Di sana kamu akan menemukan Chandra Kirana. Bagaimana kau bisa tahu tujuanku? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang kuberikan. Baiklah, terima kasih atas pertolonganmu. Nak, tolong kakek, nak. Nak, tolong kakek. Kakek, tolong kakek. Ini ada sedikit makanan buat kakek. Terima kasih, nak. Nak, sesungguhnya burung gagak itu adalah jelmaan nenek sihir yang ingin mencelakaimu. Terus saya harus bagaimana, kek? Kau ikuti saja arus sungai ini, akan mengarah ke desa Dadapan. Terima kasih, nak. Baiklah, terima kasih, kek. Kita di jalan, nak. Wah, mau ada pondok di sana. Aku bisa beristirahat dan minta sedikit air. Misi. Bukankah kamu Chandra Kirana? Kamu?
Raja dulu, kenapa kamu bisa ada di sini? Siapa itu Kirana? Oh, Nenek, perkenalkan ini Raden Inu yang aku ceritakan waktu itu. Dia ingin menjemputku, Nek, tapi aku tidak tega meninggalkan sendirian di sini. Ya sudah, tidak apa-apa. Keluargamu pasti merindukanmu. Pergilah, nenek tidak apa-apa sendirian di sini. Bagaimana kalau sebaiknya nenek ikut saja dan tinggal bersama kami? Baiklah. Oh iya, Nek. Akhirnya kita bisa bahagia bersama Chandra Kirana. Enggak, senang bisa bersama Raden Inu. Dalam coba. Apa yang kamu butuhkan, anak manis? Aku membutuhkanmu. Siapa itu? Siapa kamu?